Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Jaritonga yang akan membahas terkait materi secara singkat terkait operasionalisasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan. Nah, pada dasarnya perencanaan pendidikan adalah proses perencanaan yang dilakukan di bidang pendidikan. Sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting, perencanaan merupakan fondasi utama bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Hampir semua ahli manajemen memasukkan perencanaan ke dalam fungsi-fungsi manajemen yang mereka kemukakan. Nah, menurut Sunaria, perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan maupun pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik menurutnya dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang pada saat perencanaan itu akan dilaksanakan, serta waktu perencanaan itu akan dibuat. Kemudian kita akan membahas terkait tujuan perencanaan setiap kegiatan organisasi. Dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang agar sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang akan dicapai. Albert Silalahi menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan adalah jalan maupun cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Kemudian yang kedua, perencanaan memberikan pengarahan kepada administrator ADM, administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan juga dapat menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas. Kemudian yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang digunakan untuk memudahkan pengawasan. Selanjutnya, fungsi-fungsi perencanaan atau planning sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas. Maka perlu diketahui bahwa fungsi-fungsi dari planning itu sendiri yaitu yang pertama, menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Tujuan usaha sesuatu yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran. Sedangkan perencanaannya adalah alat untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap usaha yang baik harus memiliki titik tolak, landasan, dan tujuannya. Misalnya, seseorang ingin pergi dari Bandung ke Surabaya naik kereta api. Di sini, Surabaya merupakan tujuan, sedangkan kereta api merupakan perencanaan atau alat mencapai sasaran tersebut. Nah, yang kedua, memberikan pedoman, pegangan, serta arahan. Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan, dan arahan dalam melaksanakan sebuah aktivitas kegiatan. Misalnya, seseorang pilot terbang melintasi samudera tanpa mengetahui apakah ia ingin menuju ke Inggris, Belanda, maupun Australia, maka ia akan berada di dalam ketidakpastian. Yang ketiga, mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak, atau dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita, serta dapat mencapai tujuan yang akan kita tetapkan. Misalnya, suatu perusahaan menetapkan tujuan bahwa omset penjualan untuk tahun yang akan datang dinaikkan sebanyak 10%. Untuk itu ditetapkan alternatif media promosi antara radio, majalah, dan surat kabar. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, pilihan jatuh pada surat kabar karena dianggap realitas dan paling ekonomis. Tetapi selain itu, perencanaan yang baik memerlukan pemikiran lebih lanjut tentang surat kabar apa, hari pertemuannya, dan judul iklan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan pedoman patokan dalam suatu usaha. Agar dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya, serta aktual.
Yang kelima, kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang kita capai, sehingga tidak terjadi under planning dan over planning. Selanjutnya, sebagai alat koordinasi, perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu kompleks, karena untuk perencanaan tersebut meliputi sebagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya dapat cukup parah. Dapat kita misalkan perjalanan suatu kereta api yang dengan tanpa adanya koordinasi yang baik, kemungkinan akan terjadi tabrakan atau harus menunggu terlalu lama pada simpangan. Kemudian pembahasan selanjutnya, pengorganisasian dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan struktur koordinasi terencana yang formal yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Katz dan James, dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi yang berjudul Perilaku Organisasi, yang menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan juga bawahan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Dalam langkah pengorganisasian ini ada 2 hal pokok yang menjadi perhatian. Yang pertama, penciptaan mekanisme atau tata kerja seirama dengan pola struktur organisasi yang dibuat dan ditetapkan. Kedua, penentuan dan pendistribusian kerja, yaitu penyebaran dan pembagian tugas atau pekerjaan sekaligus pelaksanaan beserta kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota maupun staf pengurus organisasi. Baik, selanjutnya pengendalian dalam lembaga pendidikan. Pengendalian sebagai proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang diberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, evaluasi dalam lembaga pendidikan. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, menyajikan informasi yang berguna, menilai alternatif keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.